Kamis 21 Maret 2024, Basnas Musirawas menggelar acara puncak pengumpulan Ramadan, penyerahan zakat istana, dan penyaluran dana fisabilillah di Kabupaten Musirawas. Diselenggarakan di Rumah Dinas Bupati Musirawas, acara ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Kamis 21 Maret 2024, Basnas Musirawas menggelar acara puncak pengumpulan Ramadan, penyerahan zakat istana, dan penyaluran dana fisabilillah di Kabupaten Musirawas. Acara ini diselenggarakan di Rumah Dinas Bupati Musirawas, melibatkan berbagai pihak, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, serta Kepala OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Musirawas. Acara ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Salah satu sorotan utama dari acara ini adalah program Zakat Istana yang melibatkan kontribusi dari Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, dan Kepala OPD di wilayah Musirawas. Acara ini berlangsung meriah dan lancar dengan susunan acara pemberian penghargaan kepada pemerintah yang telah berzakat. Dalam hal ini, Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud berzakat sebesar 200 juta rupiah. Memberikan penyaluran zakat ke fisabilillah dan pengundian oleh berbagai camat di Musirawas untuk program zakat guna pembangunan rumah di berbagai kecamatan di Kabupaten Musirawas. Para penerima penghargaan, penyeluruh zakat, dan para camat bersatu untuk menyuarakan semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan zakat dari pejabat pemerintahan masyarakat Musirawas dan memastikan penyalurannya secara efektif kepada yang membutuhkan. Selain itu, dalam acara tersebut juga dilakukan penyaluran dana fisabilillah untuk guru LPRT dan penyuluh agama non-PNS non-P3K yang diorganisir oleh Basnas Kabupaten Musirawas. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada para tenaga pendidik dan penyuluh agama yang tidak tercakup dalam program pemerintah. Basnas Kabupaten Musirawas berkembang pesat. Pengumpulan hingga 3 kali lipat dibanding tahun sebelumnya dan memiliki kinerja penyaluran yang sangat efektif ACR lebih dari 100%. Dan pada kesempatannya, Ketua Basnas diundang di forum internasional di LEED University di UK untuk mempresentasikan paper tentang Islamic Study yang erat kaitannya dengan dakwah digital di Indonesia, termasuk dakwah zakat. Bupati Haja Ratna Mahmud dalam sambutannya menyampaikan, merasa bangga bahwa berpartisipasi ini membentuk peran serta dalam pemerintah dan menjadi kewajiban kita untuk mengentaskan kemiskinan, karena mereka mempunyai hak dalam sebagian harta kita. Basnas Musirawas bukan hanya telah leading tingkat nasional, bahkan sudah menapaki tingkat internasional, ketika sudah mulai diperhitungkan pada forum BRICE di London, UK. Saya merasa bangga sekali bahwa dengan ikut berpartisipasi ini berarti kita sudah paling tidak mengikut dalam peran serta program pemerintah juga, yaitu kewajiban kita juga untuk mengentaskan kemiskinan ya, karena itu hak-hak mereka sebenarnya apa yang harta kita miliki, dan juga itu kita juga mensucikan harta rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka mempunyai hak dalam harta kita. Dan saya juga terima kasih sekali seluruhnya yang ada di sini agar tetap mendukung program pemerintahan Kabupaten Musirawas, yaitu maju, mandiri, dan bermartabat. Ya, ini suatu kemajuan dalam hal berzakat ini. Kemajuan kita untuk mengentas kemiskinan dan menyalurkan memang hak mereka yang masyarakat yang harus memberi. Kepala Basnas Kabupaten Musirawas, Kiai Haji Bahanaji Al-Haq Taqwallah menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Musirawas dan masyarakat setempat atas dukungan dan partisipasinya dalam semangat kerjasama dan kepedulian sosial yang terwujud. Dalam acara ini,
diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Musirawas. Kembali beliau menyampaikan harapan ke depannya, semoga masyarakat sadar akan zakat dan diharapkan membayar tidak sembarangan. Bayarnya ke lembaga pemerintah amil negara yaitu Basnas. Dengan berzakat ke Basnas, datanya akan terintegrasi ke Basnas dan prinsip pemerataan penyalurannya secara efektif kepada yang membutuhkan. Penyuluh agama non PNS Kabupaten Musirawas, karena mereka ini kan kita sama-sama tahu keikhlasannya tinggi sekali, gajinya jauh sekali di bawah UMK, nggak nyampe sepertigonya dibandingkan UMK, tapi pekerjaannya siang malam mengurus umat. Membina majelis taklim itu bisa sampai 15 majelis taklim per orang. Jadi mulai tahun ini dan insya Allah seterusnya dan mungkin akan terus meningkat, kami memberikan apresiasi dalam bentuk penyaluran asnaf fisabilillah, karena mereka termasuk orang-orang di garda terdepan ya untuk fisabilillah, untuk memperjuangkan ataupun membentengi akidah umat ini. Terus kemudian yang kedua, guru-guru rumah tahfidz. Guru-guru rumah tahfidz ini se-Kabupaten Musirawas, mereka itu sudah mendidik anak-anak kita secara gratis karena gaji mereka sudah dikasih sama pemerintah daerah. Nah, tapi semangat mereka itu sangat menentukan kemajuan generasi muda kita. Akan menjadi generasi yang bermartabat, yang berakhlakul karimah, yang hafidz Quran, yang bermanfaat untuk Kabupaten Musirawas. Tentunya kami juga mengapresiasi mulai tahun ini dan mudah-mudahan setiap tahun insya Allah kita akan berikan THR dari asnaf fisabilillah. Yang diserahkan oleh Bupati tadi sekian ratus juta itu dari Bupati atau memang ada sampai dari ya, jadi Bupati ini memberikan contoh, beliau berzakat setiap tahun. Nah, dalam momen zakat istana kemarin Pak Joko Widodo sudah melakukan zakat istana pada tanggal 13 Maret di Istana Merdeka, mengajak seluruh kabinetnya untuk berzakat melalui Basnas RI. Nah, kemudian yang mencontoh ini tidak banyak sebenarnya. Salah satunya adalah teladan kita Ibu Hajar Ratna Mahmud, itu mencontoh pusat ya, mencontoh Presiden Joko Widodo mengadakan zakat istana di tanggal 21 Maret ini. Kalau Pak Presiden kemarin tanggal 13 Maret, Ibu Hajar Ratna Mahmud hari ini tanggal 21 Maret. Nah, itu beliau berzakat dari harta beliau pribadi secara perseorangan, bukan sebagai bupati. Secara pribadi beliau berzakat kepada Basnas Kabupaten Musirawas tahun ini sebesar 200 juta rupiah. Tahun kemarin 150 juta. Berarti barokah hartanya beliau. Terus kemudian ini adalah menjadi amanah buat Basnas Kabupaten Musirawas untuk kami tasarufkan kepada yang berhak, antara lain fakir, miskin, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, amil, dan orang-orang yang berhutang. Kapan realisasinya itu? Kalau realisasinya sesuai dengan regulasi, setiap yang kita terima dalam bentuk zakat, kalau kita distribusikan dalam bentuk kebutuhan konsumtif, itu dari sejak diterima itu paling lama 3 bulan harus sudah habis ditasarufkan, atau sesuai dengan regulasi dari Basnas RI adalah 85% harus sudah terdistribusikan, 15% sebagai cadangan. Kalau ada banjir, kalau ada musibah bencana alam segala macam. Nah, kalau dia nanti kita alokasikan untuk produktif seperti modal usaha apa segala macam melalui bank zakat, itu minimal 6 bulan. Ya, 6 bulan. Jadi kita dikasih waktu 6 bulan kalau untuk produktif, karena ada proses seleksi, pembinaan dan lain sebagainya untuk sebelum ditasarufkan dalam bentuk modal. Nah, kalau untuk yang konsumtif tadi 3 bulan. Jadi dari sejak kami terima sampai 3 bulan ke depan harus sudah kita tasarufkan. Ya. Ngamen ini semua hal ya, termasuk salah satunya yang paling menarik buat instansi-instansi terkait adalah bedah rumah ya, yang sekarang ini lagi hot. Kami ngamennya bukan hanya secara offline, tapi juga secara online. Secara online kami bantu pondok pesantren. Ada satu pondok pesantren yang kami bantu sampai 256 juta. Dari mana duitnya? Bukan dari Basnas, hasil ngamen. Kami buat kerjasama dengan kitabisa.com, platform di online. Di situ kita masukkan pondok pesantrennya, program-programnya segala macam. Terus kami himbau masyarakat luas untuk berinfak melalui Basnas Kabupaten Musirawas. Akhirnya mereka semua berinfak, terkumpullah dana 256 juta. Dari mana? Bukan hanya dari Musirawas, bahkan dari Sumatera
bukan dari Jakarta, dari Pulau Jawa, dari mana-mana. Itu mereka berinfak ke situ, kemudian kami salurkan di Musirawas. Itu salah satu ngamen online. Ngamen offline-nya ya kami memohon bantuan dengan pihak-pihak terkait yang ada dananya dan yang mempunyai misi yang sama untuk mesejahterakan masyarakat. Seperti ada dana desa. Dana desa kan ada juga alokasi untuk rakyat miskin kan, perbaikan rumah. Kenapa kita nggak kolaborasi? Ya kan? Kamu atapnya, saya semennya, kamu pintunya, kamu ininya, kita bagi-bagi jadi. Akhirnya apa? Dana yang sedikit kita bisa membongkar banyak rumah. Termasuk salah satunya dari APBN. APBN itu ada dana stimulan dari pemerintah pusat itu akan dikucurkan sebesar 25 juta, tapi dari pemerintah daerah harus ada dana 15 juta. Nah 15 juta itu kita pikirin, Basnas berapa, dana desa berapa. Dari langkah ngamen ini sendiri, kita bisa ada pemetaan nggak? Masih banyakkah rumah warga yang layak huni, yang tidak layak huni? Masih sangat banyak. Kira-kira kisaran? Masyarakat itu sadar zakat, terus zakatnya tidak bayar sembarangan, bayarnya ke lembaga pemerintah, yaitu amil negara, amil pemerintah, yaitu Basnas. Dengan berzakat ke Basnas ini diharapkan semuanya terintegrasi, datanya masuk ke Basnas, orang miskinnya berapa, orang yang berzakatnya berapa, kita bisa kaji untuk kemudian apa yang mendesak untuk perlu diperbaiki dan prinsip pemerataannya bisa lebih terorganisir. Tapi kalau kesembarangan itu nanti ada yang numpuk, ada yang nggak dapat, ada nggak efektif untuk pengentasan kemiskinan. Harapan kami seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas yang merasa mampu, ada kepedulian, berzakat atau kalau belum wajib zakat karena dananya masih sedikit, berinfak dulu melalui Basnas. Kalau Anda sudah menjadi muzaki Basnas, Anda boleh mendapatkan data apa aja dari Basnas. Jadi kalau misalnya M. Dhani Rahmadi, Silompari TV, melaporkan.